Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Feni Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada manusia dan kebenaran. Manusia memiliki sifat yang senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam kehidupannya. Nah, dalam mencari ilmu pengetahuan, manusia melakukan telaah yang mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu ada objek yang dikaji, yang kedua proses menemukan ilmu, dan yang ketiga manfaat atau kegunaan ilmu tersebut. Untuk itu, manusia akan selalu berpikir. Dengan berpikir akan muncul pertanyaan dan dengan bertanya maka akan ditemukan jawaban, yang mana jawaban tersebut merupakan suatu kebenaran. Nah, menurut Freud tahun 2016, kebenaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Dan yang kedua ada kebenaran etik. Kebenaran etik ini merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Kebenaran ini ada yang mutlak dan ada pula yang relatif. Dan yang ketiga ada kebenaran logika. Kebenaran logika sesuatu dianggap benar apabila secara logik atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai benar atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik. Dan yang keempat ada kebenaran empirik. Kebenaran empirik yaitu kebenaran ini yang lazimnya dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada teori kebenaran. Yang pertama di sini ada teori korespondensi. Nah, teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Dan yang kedua ada teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Dan yang ketiga ada teori pragmatisme, yaitu teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan, dapat dikerjakan, dan pengaruhnya memuaskan. Dan yang ketiga yaitu ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang pertama ada sikap skeptis. Sikap skeptis adalah menyaksikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Yang kedua, sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajian. Yang ketiga, sikap ilmiah yang ketiga ada sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-banding kelebihan kekurangannya, kecocokan ketidaknya, kebenaran atau tidaknya, dan sebagainya. Selanjutnya ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain
tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai. Sikap ilmiah selanjutnya ada sikap objektif. Sikap ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Yang terakhir yaitu ada sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Yang next yaitu tentang kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang pertama yaitu ada pengantar ilmu pengetahuan. Kerangka berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Nah, epistemologi membahas secara mendalam proses-proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Adanya pola-pola atau desain atau kerangka yang dapat dilakukan oleh aktivitas jiwa dalam menemukan suatu pengetahuan, memerlukan suatu objek pengetahuan dan instrumen untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas, sebab akibat yang hakiki dan universal. Kerangka berpikir yang kedua yaitu ada berpikir. Logika berasal dari logos yang artinya pikiran. Secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Berpikir merupakan serangkaian dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian, melakukan penalaran dan mengolah ingatan berdasarkan pengalaman terdahulu sebagai tanggapan terhadap keadaan sekeliling. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada konsep berpikir ilmiah. Konsep berpikir ilmiah menurut Salman tahun 1997 halaman 139, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk mendapatkan ilmu dan proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang keempat ada hakikat berpikir ilmiah. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum bisa dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali dapat memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Nah, berpikir dengan mendasarkan pada kerangka berpikir tertentu inilah yang disebut penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah. Begitu pula, kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Yang kelima ada metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu metode berpikir ilmiah. Ada metode induksi yaitu suatu cara menganalisis ilmiah yang bergerak
dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum. Jadi, cara induksi dimulai dari penelitian terhadap kenyataan, dari kenyataan khusus satu demi satu, kemudian diadakan generalisasi dan abstraksi, lalu diakhiri dengan kesimpulan umum. Yang kedua yaitu metode deduksi. Nah, metode deduksi adalah kebalikan dari metode induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, metode ini sebaliknya, yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditetapkan hal-hal yang bersifat khusus. Yang B ada langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, dan yang kelima yaitu merumuskan kesimpulan. Oke, itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.